Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali di dalam Kingdom Devotion, renungan kita kali ini. Beberapa waktu lalu saya berbicara tentang bagaimana tanda-tanda orang yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus, hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Tanda pertama adalah orang yang selalu beribadah kepada Tuhan. Selalu ada nyanyian baru dalam kehidupan mereka, harus ada pujian dalam kehidupan mereka. Tanda kedua adalah orang yang selalu mengucap syukur dalam kehidupan mereka. Di atas segala perkara kehidupan mereka ada syukur dan selalu bersyukur dan ada sukacita dalam kehidupan mereka. Hari ini, tanda ketiga daripada orang yang hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang tunduk satu sama lain. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat ke-21 mengatakan, "Dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Haleluya. Inilah tanda ketiga, saudara, kalau kita sungguh-sungguh berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Selalu ada kerendahan hati dalam kehidupan kita. Rendahkan dirimu satu sama lain. Kata rendahkan dirimu ini dalam terjemahan lain mengatakan tunduklah satu sama lain. Tunduklah kepada satu sama lain di dalam suatu lingkungan komunitas umat Tuhan. Saudara, kata tunduk ini secara harafiah dalam perkataan ini dalam perkataan di militer. Saudara, artinya adalah orang yang berada di bawah peringkat. Ya, di dalam militer ada jenderal, ada kapten, ada kolonel dan sebagainya. Kata tunduk ini adalah kita selalu tunduk kepada orang yang punya peringkat yang lebih tinggi daripada kita. Nah, saudara, dalam hal kekristenan, saudara, Tuhan meletakkan orang-orang di atas kita. Ya, ini berbicara tentang secara pribadi mungkin kita lebih pintar, kita lebih memiliki banyak talenta, mungkin kita lebih baik. Tetapi bagaimanapun, ketika saudara ditempatkan pada suatu posisi di bawah suatu otoritas rohani yang Tuhan tentukan pada seseorang, sepintar apapun saudara tetap harus tunduk dalam kehidupan saudara kepada orang tersebut. Harus merendahkan diri saudara. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan sudah menempatkan orang-orang yang memiliki otoritas yang Tuhan tentukan dalam suatu institusi gereja, dalam gereja saudara, dalam persekutuan saudara. Hormati mereka, tunduk kepada otoritas rohani mereka. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Saudara, satu firman Tuhan di dalam Ibrani mengatakan seperti ini. Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya." Saudara sekalian, siapa orang di atas saudara saat yang Tuhan tempatkan, yang memiliki otoritas di atas saudara? Pendeta saudara, hamba Tuhan di atas saudara, pemimpin rohani saudara, mentor saudara, atau ketua sel grup saudara, atau ketua pelayanan saudara. Saat ini, mari kita merendahkan diri dan tunduk kepada mereka. Karena mereka Tuhan sudah tentukan, sudah tugaskan berada di atas kita dengan otoritas yang dari surga. Nah, firman Tuhan bagian kedua ini mengatakan, kita rendahkan diri di dalam takut akan Tuhan. Di sini yang paling penting, saudara. Kata takut ini bukan ketakutan. Kata takut ini berarti menghormati, respek kepada Tuhan Yesus. Kata ini adalah motivasi bagaimana kita bisa melakukan tunduk dan merendahkan diri satu sama lain. Motivasi ini dimulai dengan bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, bukan lagi secara individual. Karena di dalam pelayanan, dalam suatu komunitas gereja Tuhan, kita adalah satu tim, timnya Tuhan. Dalam pelayanan, dalam misi, dalam ibadah, dan semuanya, dimanapun saudara melayani, saudara adalah satu tim. Mari kita tunduk satu sama lain, terutama kepada orang yang memiliki otoritas di atas kita, karena kita takut kepada Tuhan, karena kita menghormati. Inilah motivasi kita melakukan itu. Saudara akan mampu kalau saudara menghormati Yesus, takut akan Kristus. Kata menghormati ini adalah sinonim dengan mengasihi Tuhan. Ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan tunduk dan percaya apa yang Tuhan sudah sediakan karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sudah menempatkan saudara di dalam satu posisi, hormati Tuhan, kasihi Tuhan,
dan tunduk kepada orang yang Tuhan tentukan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saudara, mari kita merendahkan diri atau tunduk satu sama lain di dalam takut akan Tuhan. Saudara bisa, kita semua bisa karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, saya akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu Tuhan yang selalu mengiringi kehidupan kami. Kami mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dan berjalan di dalam kepenuhan Roh Kudus. Ajar kami untuk bisa menjadi anak-anak-Mu di mana kami berada. Sebagai tanda kami adalah anak-anak Tuhan dan orang lain mengenal bahwa kami adalah murid Yesus. Kami tunduk satu sama lain di dalam takut akan Kristus, di dalam kasih kami kepada Kristus. Berkati dan mampukan setiap kami pada masa kehidupan kami saat ini Tuhan, untuk kami melakukan bukan untuk kemuliaan bagi kami, tetapi kemuliaan nama Tuhan. Kami bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara pasti bisa. Saudara semakin melakukan itu, semakin saudara akan dipenuhi Roh Kudus, dan saudara berjalan di dalam kepenuhan dan kuasa, dan orang akan tahu bahwa saudara adalah murid Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.